Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Wadimor, tentu sarung kita. Diracun oleh ibunya sendiri. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita buka dari informasi yang pertama, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima ucapan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas perolehan suara terbanyak dalam pemilu Presiden 2024 yang baru saja berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunggah surat dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di dalam akun Instagram pribadinya. Surat ucapan selamat dari Presiden Erdogan tersebut diberikan langsung ke Prabowo melalui Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan. Presiden Erdogan pun bahkan mendoakan agar masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera dan tetap bersaudara. Lebih lanjut, Presiden Erdogan meyakini bahwa jalinan hubungan antara Indonesia dan Turki akan semakin kuat karena kedua negara ini memiliki ikatan sejarah serta nilai-nilai bersama yang didasarkan pada kemitraan strategis Indonesia-Turki di akun pribadinya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga memajang foto dirinya bersama Presiden Erdogan. Sementara itu, Prabowo Subianto pun hari ini menerima kunjungan Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kedatangan Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta hari ini disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya tampak akrab, bersalaman dan berpelukan. Dalam pertemuan, Menhan Prabowo yang juga Capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 mendapat ucapan selamat sebagai presiden berikutnya dari Richard Marles terkait Pilpres yang baru saja berlangsung pada 14 Februari lalu. Prabowo kemudian membalasnya dengan senyum dan ucapan terima kasih. Pertemuan Menhan Prabowo dan Wakil Perdana Menteri yang juga Menhan Australia ini kemudian berlangsung tertutup. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamenhan Herindra, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, dan Wakapolri Agus Andrianto tampak turut mendampingi Menhan Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Ya, kami juga memiliki informasi berikutnya untuk Anda, pemirsa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada sore hari ini. Ya, pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menemui Capres Prabowo Subianto di kediaman Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Ya, tampaknya
Informasi yang terpantau di lapangan, pemirsa, ini memang pada Kamis malam lalu di Balai Kota Solo, tepatnya Gibran memang sudah berapa kali berdiskusi dengan Prabowo untuk realisasi program makan siang dan juga susu gratis. Gibran pun bahkan telah mengaku membicarakan mengenai opsi untuk membentuk kementerian baru terkait program makan siang gratis tersebut. Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional yakni Budiman Sujatmiko pun menyebutkan ini akan ada upaya atau rencana pembentukan kementerian baru khusus untuk menjalankan dan merealisasikan program makan siang gratis. Ya pemirsa, program makan siang dan susu gratis di sekolah ini merupakan bagian dari program kebijakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bisa jadi ini meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga. Ya, namun perlukah dibentuk kementerian baru untuk mengurus makan siang dan susu gratis ini? Salah satu program unggulan dan janji kampanye pasangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka adalah pemberian makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia. Proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko menyatakan perlu kementerian baru untuk menangani program makan siang dan susu gratis. Budiman Sujatmiko mengklaim program makan siang dan susu gratis adalah program terbaik dari Prabowo Gibran. Maka diperlukan pendekatan khusus untuk melaksanakan program tersebut. Di antaranya dengan membentuk kementerian baru. Sebenarnya program makan siang dan susu gratis bukanlah program baru. Di sejumlah negara, program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak seringkali menjadi bagian dari kebijakan pendidikan dan kesejahteraan. Di India misalnya, program makan siang untuk 125 juta anak berusia 6 hingga 14 tahun sudah dilakukan sejak tahun 1995. Program yang menelan dana 43,8 triliun rupiah itu bertujuan untuk mengurangi kelaparan anak serta meningkatkan partisipasi dan kehadiran anak di sekolah. Program makan siang di India disebut telah meningkatkan kesehatan gizi dan hasil pendidikan. Bahkan program tersebut memiliki dampak antar generasi, di mana banyak wanita yang menerima program tersebut saat kecil melahirkan anak-anak yang lebih sehat secara fisik. Sementara itu, negara Brazil telah menyediakan makanan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sejak tahun 1940-an. Namun, pada tahun 2009 mereka memperluas program tersebut untuk memenuhi kebutuhan semua anak yang totalnya mencapai 40 juta anak. Kini skema tersebut menggunakan jaringan nasional yang terdiri dari 8.000 ahli gizi untuk merancang makanan sekolah dan mensyaratkan minimal 30% bahan makanan berasal dari peternakan lokal sekitar sekolah. Sementara itu, program makan siang gratis di Finlandia telah dilakukan sejak tahun 1943. Saat ini program tersebut telah dinikmati 900.000 siswa baik sekolah dasar maupun sekolah menengah.
Ketika pertama kali diluncurkan, makanan disumbangkan petani setempat dan anak-anak harus membawa sendiri makanan yang mereka tanam untuk digunakan dalam bubur atau sup. Menu telah berkembang sejak saat itu dengan beberapa menu favorit seperti bakso, kentang tumbuk, dan pancake bayam. Calon Presiden Prabowo Subianto memperkirakan biaya yang diperlukan untuk makan siang dan susu gratis ini sekitar 460 triliun rupiah dan berasal dari APBN. Program makan siang dan susu gratis di sekolah merupakan bagian dari program kebijakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang bisa jadi meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga di Indonesia. Namun, perlukah dibentuk kementerian baru untuk mengurus makan siang dan susu gratis? Mau pakai menteri atau non-menteri atau kepala lembaga sama saja. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaannya. Sangat tidak mungkin kita memberikan susu dan makan gratis setiap hari, entah sampai kapan atau entah mulai kapan. Karena apa? Untuk susu produksi dalam negeri hanya sekitar 4,5 juta ton atau rata-rata sekitar 20, itu kebutuhannya ya, dan dalam produksinya hanya ada 20%. Jadi sisanya dari 4,5 juta ton itu tentu harus impor. Nah, disinilah kritisnya, karena biasa kalau impor itu akan mudah dikorupsi. Begitu pula dengan beras. Jadi menurut saya, kalau apapun institusinya silahkan saja. Yang penting bagaimana kalaupun impor itu mengawasinya. Karena tidak mudah susu itu karena sudah puluhan tahun kita hanya sanggup 20%-nya. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau di informasi sebelumnya pemirsa, kami sudah sempat mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di Kertanegara, Jakarta Selatan, tempat kediaman Prabowo Subianto yang sore hari ini diagendakan akan melakukan pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kami ajak Anda kembali memperbarui informasi dan kondisi di sana bersama dengan Felicia yang sudah berada di Kertanegara. Felicia, pantauan Anda sejauh ini bagaimana jalannya pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Ya, Kenana, Caca, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menemui pasangan calon presidennya yaitu Prabowo Subianto, tepatnya di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Untuk Gibran Rakabuming Raka sendiri tadi hadir pada pukul 17:11 waktu Indonesia Barat, dan menurut pemantauan kami di lokasi juga ia datang seorang diri, dan tadi juga kami melihat bahwa tidak adanya pengawalan dalam kedatangan Gibran ini. Sementara untuk Prabowo Subianto sendiri hari ini melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang mana baru saja tadi siang ia menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Australia yaitu Richard Marles di gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta Pusat. Dan setelah melakukan kegiatan atau tugasnya sebagai Menteri Pertahanan tersebut tadi siang, ia langsung pulang ke kediamannya di Kertanegara dan ia tiba pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, yang mana Gibran Rakabuming Raka ini hadir atau tiba lebih dulu dibandingkan dengan Prabowo Subianto sendiri. Dan memang pemirsa, dalam pertemuan keduanya hari ini di Kertanegara memang diisukan akan membahas tentang wacana pembentukan kementerian baru untuk program makan siang dan juga susu gratis, yang mana makan siang dan juga program susu gratis ini merupakan program atau gagasan yang dicanangkan oleh Prabowo dan juga Gibran itu sendiri. Dan pemirsa, memang pada saat ditemui oleh awak media beberapa waktu lalu di kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka sendiri juga membenarkan bahwa Gibran dan juga Prabowo sudah beberapa kali membicarakan tentang wacana adanya pembentukan kementerian baru ini. Dan sebelumnya juga
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, juga memberikan pernyataan mengenai adanya wacana pembentukan dari kementerian baru untuk nantinya program makan siang dan juga susu gratis ini yang mana memang program ini dikatakan membutuhkan pendekatan khusus. Dan sampai saat ini pemirsa, pertemuan masih tetap terus berjalan di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo dan juga Gibran masih terus mendiskusikan dan nantinya kami akan tetap terus mengupdate kepada Anda berita terbaru atau kondisi terbaru dari lokasi. Demikian Kenana dan juga Caca, kembali kepada Anda di studio. Felicia mengabarkan langsung dari Kertanegara, Jakarta. Ya, tapi kita mungkin masih ingin tahu lebih banyak lagi mengenai jalannya pertemuan di sana ya Caca. Felicia mungkin masih tersambung dan bisa Anda informasikan, adakah juga tokoh-tokoh lain yang turut terlihat hadir di Kertanegara dalam pertemuan ini, Felicia? Ya, Caca dan juga Kenana, menurut sepemantauan kami tim media di lokasi ini memang tidak ada tokoh-tokoh lain yang hadir dan sejauh ini memang baru ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sendiri yang hadir, namun kami tetap terus memantau apakah nantinya akan ada tokoh-tokoh lain yang hadir. Kami akan tetap terus mengabarkan kepada Anda. Demikian, kembali ke studio. Ya, laporan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, di mana ada informasi dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang bertemu dengan Ketua Umum Partai-Partai Koalisi Perubahan pada Jumat ini. Ya pemirsa, pertemuan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai-Partai Koalisi Perubahan, di mana pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan para sekjen Partai Koalisi Kamis malam kemarin. Dalam pertemuan, Capres Anies dan Ketua Partai Pengusung pun membahas soal langkah-langkah yang akan diambil terkait hasil Pilpres. Semua opsi dibicarakan, sisi hukum ataupun politik lewat hak angket di DPR. Berikut pernyataannya. Kita nggak mau gegabah, ya. Saya selalu sampaikan, kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgement. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah. Ini baru berjalan sekitar 8 hari. Udah terkumpul luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal, nanti bisa merumuskan langkah kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik. Pelaksanaannya makin hari makin baik. Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Jadi dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kami hati-hati, tidak gegabah, dan ingin pesan yang disampaikan itu kredibel. Ya. Termasuk langkah menggugat hasil pemilu ke MK. Kenapa? Apakah termasuk setelah bukti-bukti itu terkumpulkan? Apakah? Nah, nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Pak Anies ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak angket. Nah dari Pak Anies sendiri dengan capres-cawapres dari yang diusung oleh PDIP ini sudah melakukan komunikasi kah? Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Tapi kalau komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri, Mas Ganjar. Pokoknya nanti Toto ketemu aja gitu. Ya, oke. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo resmikan bendungan Lolak dan Jalan Impres di Desa Pindol saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Sejumlah anggota Menteri Kabinet Indonesia Maju turut mendampingi Presiden Jokowi, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono.
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak yang dilanjutkan dengan tabur benih ikan di lokasi bendungan dalam serangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Jumat pagi ini. Keberadaan Bendungan Lolak diharapkan dapat menjadi irigasi bagi lebih dari 2.200 hektar lahan pertanian dan pemasok air baku dengan debit air mencapai 500 liter per detik untuk kawasan tersebut. Selain berfungsi sebagai irigasi dan pemasok air baku, keberadaan Bendungan Lolak juga diharapkan dapat mengurangi potensi banjir dan tidak kalah penting menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Kembali lagi ke Bendungan Lolak di Bolaang Mongondo. Ini menghabiskan anggaran 2 triliun 20 miliar, tetapi apapun ini akan ke depan akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Utara, baik untuk pengairan sawah sampai dengan 2.200 hektar yang bisa terairi, kemudian kapasitas tampungnya 16 juta meter kubik. Ini juga sebuah jumlah yang sangat besar, dan juga untuk air baku nanti penduduk di Bolaang Mongondo dan juga mungkin bisa ditarik juga Manado kalau memang ada kekurangan besar. Harapan ketika Bendungan Lolak dimanfaatkan, lagi ini salah satu sentra untuk produksi pertanian tanaman padi di Sulawesi Utara. Ya, kita harapkan produktivitas padi di Bolaang Mongondo menjadi meningkat, menjadi naik, sehingga jangan hanya berpikir untuk Sulawesi Utara. Di sini mungkin sudah surplus, tetapi bisa dibawa ke provinsi yang lain yang masih defisit produksi beras. Saya kira kita harus melihat ini secara makro Indonesia. Ya. Sehingga saya sampaikan tadi, kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Selain didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi mengajak serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono yang baru dilantik pada Rabu 21 Februari 2024 lalu. Sebelumnya, Menteri AHY telah menginfokan kegiatannya untuk mendampingi Presiden hari ini. Mendapatkan undangan untuk menghadiri peresmian Bendungan Lolak itu di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ternyata pesawat yang tersedia hanya satu, yaitu pukul 10.40. Jadi tadi saya segera persiapan packing, kemudian mampir sebentar sekaligus menyapa teman-teman media. Saya kaget juga, ternyata sudah banyak dari pagi di sini katanya. Usai meresmikan Bendungan Lolak, rombongan Presiden bergerak ke agenda selanjutnya, yakni meresmikan Jalan Impres yang berada di Desa Pindol, Kecamatan Lolak. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Ya, jangan beranjak dari layar televisi Anda pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa dengan perbincangan yang sayang sekali bila dilewatkan. Benar sekali Ken, sesaat lagi pemirsa kita akan lihat sebenarnya jikalau ada dugaan pelanggaran pemilu, sebenarnya ranah yang tepat seperti apa, mengingat hak angket saat ini terus bergulir wacananya, bahkan Bawaslu, KPU pun angkat bicara bahwa ranahnya bukan politis tapi di Bawaslu atau juga MK. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Wacana penyelidikan dugaan pelanggaran pemilihan umum pemilu 2024 terus bergulir. Upaya mendorong hak angket ini digaungkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan disetujui capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Mereka ingin hak ini disuarakan oleh partai koalisi pengusung mereka di DPR. Setali 3 uang, 3 partai politik koalisi perubahan menyatakan dukungan terhadap digulirnya hak angket pelanggaran pemilu 2024. Sementara itu, usulan hak angket pemilu yang diajukan pihak Ganjar ditentang koalisi pendukung Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar secara tegas menolak hak angket DPR soal pelanggaran pemilu 2024. Kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Sampai saat ini, pro kontra penggunaan hak angket mengusut pelanggaran pemilu 2024 terus mencuat. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara menanggapi bergulirnya desakan penggunaan hak angket. Komisioner KPU Idam Holik berharap penyelesaian perselisihan atau sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui jalur konstitusi. Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada Undang-Undang Pemilu. Lantas, akankah gelombang desakan hak angket pemilu 2024 akan mendapat panggung di Senayan? Mengingat peta dukungan fraksi-fraksi di Senayan terhadap wacana hak angket belum terlihat signifikan. Ataukah desakan hak angket akan layu sebelum berkembang? Sudah tepatkah menyelesaikan sengketa pemilu 2024 demi kepastian hukum melalui MK dan bukan ke DPR? Tim TV One mengabarkan. Lagi-lagi pemirsa, saat ini kita harus membahas mengenai upaya menggulirkan hak angket di DPR di tengah banyak sekali laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tapi kita harus kita lihat memposisikan ini dari aspek politik dan juga hukum. Sebenarnya jikalau ada dugaan pelanggaran pemilu, seharusnya itu diselesaikan di mana? Apakah memang secara hukum KPU bahkan juga Bawaslu bahkan juga MK, ataukah memang bisa juga dilakukan secara politis lewat hak angket DPR? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Lewat sambungan Zoom, saya juga telah tersambung dengan Mas Burhanuddin Mutadi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Ya, sambil kita menunggu sambungan nanti dengan Ketua KPU pemirsa, sekarang saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Benarkah secara riset dan data, Komisioner KPU nanti kita akan berbincang dengan Bapak Idam Holik, tapi sebelumnya saya bertanya kepada Mas Burhan. Mas Burhan, benarkah secara hemat Anda, riset Anda bahwa baru kali ini pertama kali terjadi pengguliran hak angket ketika di tengah banyaknya dugaan pelanggaran pemilu meskipun hasil rekapitulasi ini belum diumumkan? Seperti apa Mas Burhan? Saya tidak punya riset khusus ya berkaitan itu, tetapi sepanjang pengetahuan saya memang baru kali ini muncul hak angket berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu sebelum keputusan KPU ditetapkan, dan mungkin berkaitan dengan konstelasi politik terutama di internal kekuasaan yang berubah total. Kita tahu dibanding pilpres sebelumnya itu kekuatan pemerintah itu cukup solid, jadi mayoritas partai pendukung pemerintah saat itu mendukung Presiden Jokowi untuk maju lagi dan menang di 2019.
Sementara di 2014 itu tidak ada capres petahana yang maju, sehingga konstelasinya lebih cair. Nah, untuk konteks sekarang, kita tahu ada 7 partai pendukung Presiden Jokowi, tetapi ada perbedaan terkait dengan koalisi Pilpres yang memecah soliditas partai pendukung Jokowi, Caca. Jadi awalnya 7 partai itu sangat dominan, sekitar 81,9% kekuatan di parlemen, hanya menyisakan PKS dan Demokrat di luar. Tetapi ke-7 partai pendukung pemerintah ini punya jagoan yang dielus masing-masing. Ada seperti Prabowo Gibran yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PAN, kemudian mendapatkan tambahan 1 partai dari oposisi yaitu Demokrat. Kekuatannya kurang lebih sekitar 45%, itu pun dengan memasukkan Partai Demokrat. Kemudian ada 3 partai, 2 diantaranya adalah partai pemerintah, yaitu PKS dan yaitu Demokrat dan bukan Demokrat ya, PKB dan Nasdem, plus PKS total 29% yang mengusung Anies Baswedan, dan 1 lagi adalah PD Perjuangan dan P3 yang mengusung Ganjar Pranowo dengan kekuatan kurang lebih 25%. Jadi kekuatan partai pemerintah ini terpecah belah dalam 3 paslon, dan ketika Prabowo Gibran unggul, itu kekuatan pendukung pemerintahan Jokowi yang mengusung Prabowo Gibran itu di bawah 50%. Jadi kalau misalnya ada kombinasi atau kekuatan gabungan antara paslon 01 dan paslon 03 dengan ke-5 partai yang punya kursi di parlemen hari ini, itu di atas kertas sudah di atas 50%. Jadi ini kira-kira ya yang menyebabkan mengapa isu politik lebih bergulir, mungkin karena ketidakpercayaan berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan secara hukum, karena kalau dibawa kan ujungnya lari ke MK, sementara MK dianggap bagian dari persoalan itu sendiri yang memunculkan nama Mas Gibran yang dipersoalkan terutama oleh paslon 01 dan 03. Jadi kira-kira itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah soliditas partai pemerintah yang tercabik-cabik selama Pilpres itu kembali solid setelah Pilpres selesai ataukah tidak? Nah, ini sepertinya masih menunggu terutama sikap dari Nasdem dan PKB. Sebab kalau kita lihat sikap dari PD Perjuangan, sepertinya suasana kekecewaan yang luar biasa terhadap Presiden Jokowi masih tampak dari PD Perjuangan dan Mas Ganjar. Tetapi PD Perjuangan sendiri itu tidak cukup, Caca. Dengan kekuatan sendirian mampu menggulirkan hak angket. Jadi perlu tambahan kekuatan terutama dari Nasdem dan PKB yang notabene adalah bagian dari pemerintah. Jadi ujungnya, Caca, hak angket ini bisa jadi senjata yang memukul kuat ya Presiden Jokowi karena punya ujung sampai pada tingkat pemakzulan, tetapi juga bisa jadi sarana tawar-menawar, terutama buat partai-partai yang mendukung capres yang kalah untuk mendapatkan insentif kue kekuasaan yang lebih besar dengan cara menolak hak angket, kemudian mengembalikan prosedur melalui penyelesaian hukum. Mas Umam, ada yang bisa ditambahkan tidak? Dengan ini luar biasa sekali analisis dari Mas Burhan bahwa ini akan menjadi senjata yang paling mematikan jika 01 dan 03 bergabung. Pertanyaannya, mereka punya misi masing-masing. Ada bargaining juga. Kalau bargainingnya nyantol, nggak usah bergabung untuk hak angket, begitu kan? Ya, memang kalau misal kita cermati dari sisi soliditas kekuatan, ini juga menjadi sebuah catatan penting. Kalau di atas kertas, memang betul gabungan dari 01 dan juga 03 itu praktis di angka sekitar 55%. Tapi kalau misal kita cermati dari sisi komposisi kursinya, memang ada angka yang luar biasa. Gabungan dari PDIP, Nasdem, PKB, kemudian PKS plus P3, itu ada di angka sekitar 314 kursi. Berbanding dengan kekuatan partai yang saat ini ada di kubu 02, itu dari Demokrat, Golkar, kemudian Gerindra sendiri, plus PAN itu praktis ada di angka sekitar 267. Memang ada gap besar, tetapi di saat yang sama, rasa-rasanya ada semacam faksionalisme di dalam kekuatan kubu 01 maupun kubu 03. Dan kalau misal tadi Mas Burhan membahasakan itu sebagai alat tawar, bisa jadi ya, karena bagaimanapun juga kita tidak mencermati bagaimana partai-partai kelas menengah,
termasuk juga partai kelas kecil secara elektoral, itu mereka tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan juga mereka tidak siap juga untuk berpuasa dari kekuasaan kalau manuver melalui angket ini justru kemudian menutup kesempatan mereka untuk bergabung di kekuasaan yang akan datang. Nah, adapun kemudian sekarang ide ini, rasa-rasanya ide sebagai sebuah manuver yang dilakukan terutama Mas Ganjar ya, sebagai pihak yang tentu sangat shock, sangat kecewa dengan hasil perolehan yang betul-betul di bawah standar ini, maka hak angket ini bisa dimaknai sebagai sebuah mosi tidak percaya mereka terhadap jalur hukum. Karena di Undang-Undang Dasar, di Konstitusi itu clear, kalau misal ada sengketa kepemiluan, maka ranahnya adalah Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misal di pasal 24C itu, kalau misal sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi karena kemudian mosi tidak percaya terhadap jalur hukum, maka diusulkanlah, diwacanakan kemudian jalur politik. Nah, jalur politik ini memang hak angket. Kalau secara memungkinkan atau tidak memungkinkan, di Undang-Undang MD 3 itu syarat-syarat diajukannya angket itu cukup simpel sebenarnya. Hanya misalnya diusulkan oleh 25 anggota DPR yang asalkan tidak satu fraksi saja, tapi dari gabungan dari beberapa fraksi. Nah, tetapi seberapa besar power kekuatan politik yang kemudian bisa digunakan untuk mengeksersis ini, itu yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya. Jadi ini dinamika masih cukup cair dan besar kemungkinan dari elemen istana juga tidak akan tinggal diam, pasti ada sebuah langkah mitigasi yang kemudian dilakukan. Salah satunya, kalau ini mau mengeksersis kekuatan politik, di saat yang sama barangkali ada kartu-kartu as yang lain yang bisa dimainkan untuk menggembosi elemen kekuatan politik tadi. Mas Burhan, kalau tadi dikatakan kalau ini dieksersis dengan baik bisa jadi nih barang hak angket bergulir. Kira-kira kalau kemarin kan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Surya Paloh, yang imannya bisa goyah didekati untuk tidak menggulirkan hak angket, fraksi apa sih? Jadi begini Caca, sekarang kan dengan tambahan Partai Demokrat, maka ada 4 partai pendukung pemerintah yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Demokrat, kemudian Gerindra, Golkar, dan PAN. Total kekuatan mereka sekitar 45%. Jadi kalau misalnya tambahannya berasal dari salah satu partai, yaitu PKB atau Nasdem, itu sudah aman di atas 50%. Karena kekuatan Nasdem kurang lebih sekitar 10%, PKB juga 10% kursi mereka di parlemen. Satu saja dari mereka masuk angin, selesai itu hak angket. Selesai. Tetapi kalau tambahannya dari P3 tidak cukup untuk mengunci magic number 50% persatu. Karena kursi P3 tidak terlalu memadai ya untuk menutupi kekurangan partai yang sekarang berada di kubu pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang 2 partai terutama, salah satu diantaranya cukup, yaitu PKB atau Nasdem. Nah, masalahnya adalah di antara 2 partai ini mana yang lebih memungkinkan. Kita tahu Surya Paloh punya hubungan yang sangat baik dengan Presiden Jokowi, belum lama juga menghadiri makan malam, tetapi tentu seorang Surya Paloh juga menyimpan kekecewaan karena 3 kursi kabinet yang dimiliki Nasdem, 2 diantaranya sudah digergaji. Ya. Sementara Surya Paloh tentu punya ekspektasi untuk meningkatkan bargaining position. Baik. Cuma Surya Paloh sendiri juga punya hubungan yang kurang baik dengan Ibu Mega. Jadi sampai sekarang kan hubungannya membeku tuh antara Surya Paloh dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya peluang buat Presiden Jokowi untuk tanda kutip ya menggergaji hak angket itu datang dari apakah PKB ataukah Nasdem. Baik. Nanti sesaat lagi saya akan bertanya, ini pertanyaan yang paling disukai oleh pemirsa ini pastinya. Ini kepada 2 ahli kita yang selalu melakukan riset tentang situasi perpolitikan. Dengan laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, sudah cukup tidak sih bahwa ini dibawa ke ranah politik? Atau istilahnya Mas Burhan, kalau sudah TSM, memang sudah ranahnya kita harus agak lebih meningkat lagi ke arah politik lewat hak angket? Ataukah memang kalau gini dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu dan MK juga sudah cukup? Sesaat lagi.
Ya baik pemirsa, sekarang saya ke Mas Umam dulu deh, Mas Umam. Oke, ini kita berharap bahwa ini didengar baik-baik untuk masyarakat, bukan untuk tidak netral atau apa. Sudah mendengar pasti ini ada laporan dari daerah sini, sana, sini. Tapi dengan dugaan pelanggaran pemilu saat ini dan dikomparasi dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang sekarang ini sudah termasuk TSM tidak sih? Terstruktur, sistematif, masif, bagaimana? Begini, kalau menjawab pertanyaan itu Mbak, kita tentu harus kembali pada pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pendefinisian TSM itu kalau misal kemudian dari pihak penggugat misalnya bisa menghadirkan data, bukti, informasi yang valid terjadi di 50% provinsi se-Indonesia. Dan tentu untuk menghadirkan data dengan angka yang 50% itu tentu tidak mudah. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu kemudian bisa dipahami misalnya seorang Pak Mahfud misalnya, kemudian justru tidak ikut-ikut mengambil jarak dengan positioning dari capresnya sendiri Mas Ganjar. Nah maka kalau misal kemudian memang tidak mudah untuk menghadirkan bukti-bukti terstruktur, sistematis dan masif, maka kemudian muncul sebuah ide baru. Karena memang pembuktian dalam konteks sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu tidak mudah, maka kemudian dibawa dalam konteks politik. Meskipun kita paham betul, dalam konteks Mahkamah Konstitusi itu konteksnya sengketa kepemiluan. Adapun di konteks angket yang mau diinvestigasi oleh teman-teman di partai-partai baik kubu 01 maupun kubu 03 adalah mencermati, menginvestigasi dalam konteks ini adalah keterlibatan pemerintahan. Dalam lebih detailnya adalah peran dari Pak Jokowi sebagai presiden dalam konteks upaya untuk menyukseskan atau menggunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi tidak clear. Jadi sebenarnya angket itu yang ingin disasar apa? Apakah kinerja KPU, ataukah kinerja Bawaslu, ataukah kinerja DKPP, ataukah sebenarnya the main target itu adalah kredibilitas dari pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Nah ini yang kemudian perlu dipisah secara lebih clear, sehingga kemudian kita bisa paham. Kalau misal kemudian targetnya adalah menghadirkan let's say 2 putaran, kalau melihat dari gapnya itu terlalu jauh. Nah maka kemudian tampaknya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini adalah melakukan evaluasi terhadap keterlibatan dalam konteks ini dugaan pemerintah, meskipun tentu juga tidak mudah. Nah oleh karena itu, tapi sekali lagi rasa-rasanya terjadi fragmentasi cukup serius. Kalau misal Nasdem tadi Pak Surya Paloh kemarin sudah bertemu ya, lalu di layar kedua kita lihat betul statement dari Pak Ahmad Ali dengan statement dari Sekjen Pak Hermawi Taslim itu sangat berbeda. Pak Ahmad Ali itu seolah kemudian mengatakan say no pada angket. Pak Hermawi Taslim, Sekjen, mengatakan oke, tapi kemudian lihat dulu PDIP seperti apa. Problemnya juga Mas Ganjar mengusulkan, tapi sepertinya mesin PDIP masih belum hidup sampai sekarang juga. Mas Burhan, ini mengingat konsentrasi dari riset Mas Burhan ini kan mengenai vote buying, bahkan juga money politik dalam pemilu, itulah cacat-cacatnya pemilu di Indonesia. Tapi dengan kondisi sekarang itu memangkah ada mengarahkan sebuah pengarahan kekuatan memenangkan satu paslon, ataukah ini kesalahan administrasi, kesalahan-kesalahan minor yang ranahnya itu bukan politik tapi hukum? Seperti apa Mas Burhan? Iya, kalau kita lihat dari pelanggaran atau dugaan kecurangan di hari H sepertinya sulit ya untuk membuktikan unsur TSM. Karena kita tahu di hari H itu kan bagian atau rangkaian dari sekian banyak proses pemilu. Jadi proses pemilu kan bukan hanya di hari H. Kalau berdasarkan hari H, ya kita tahu seperti yang ditemukan oleh quick count atau kawan-kawan yang menjadi saksi di TPS itu terlalu sedikit ya kecurangan yang dipersoalkan. Kalau kita lihat argumen dari Mas Ganjar atau Mas Anies, kan argumennya kan sebelum hari H mereka tarik terutama pada saat MK memutuskan untuk mengabulkan putusan nomor 90 yang kemudian memberi tiket konstitusional buat Mas Gibran. Kemudian dikaitkan dengan pelanggaran etik yang diarahkan kepada Ketua KPU dan kemudian ketidakpercayaan terhadap Bawaslu. Jadi rangkaiannya itu bukan hanya di hari H. Dan kalau ditanyakan soal beberapa argumen mereka, misalnya soal bansos ya. Nah soal bansos ini menarik nih, kita punya pertanyaan di exit poll, Caca. Jadi pertanyaannya itu bukan hanya bansos
tapi juga misalnya beras 10 kg, kemudian juga rapelan gaji. Nah, exit poll ini kan survei yang dilakukan kepada responden setelah mereka mencoblos di TPS yang terpilih sebagai sampel. Nah, memang kita temukan ada 45% warga yang mengaku menerima bansos dalam berbagai bentuk. Ya, ada 45%. Tapi 55% mengatakan tidak menerima. Nah, pertanyaannya, bagaimana perilaku pemilih warga yang terima bansos dengan yang tidak? Karena mereka yang menerima bansos pun ada yang mengaku masih menerima bansos, tetapi lebih dari separuh mengaku mereka sudah tidak terima bansos lagi. Nah, kita perlu bandingkan nih, kalau betul bansos itu punya efek secara elektoral, seharusnya mereka yang menerima bansos itu dukungan elektoral kepada paslon 02 itu jauh lebih besar kan. Nah, ternyata kita temukan pola bahwa efek bansos itu tidak sebesar yang diduga banyak orang. Jadi mereka yang menerima bansos memang cenderung lebih memilih paslon 02. Itu jadi kita breakdown, kita cross tabulasi mereka yang mengaku menerima bansos dengan pilihan ketiga paslon, itu memang ada indikasi bahwa mereka yang menerima bansos memilih paslon 02 sekitar 59 sampai 60%. Kalau masih menerima bansos, elektabilitas paslon 02 60%. Tetapi overall yang pernah terima bansos 59%. Tetapi yang tidak terima bansos, baseline-nya 55% tadi, di antara mereka yang tidak terima bansos, 02 juga menang telak. Ya, memang elektabilitas 02 sedikit lebih rendah dibanding yang terima bansos, sekitar 56%. Jadi kalau misalnya selisih sekitar 6%-an itu dianggap efek bansos, pertanyaannya secara statistik signifikan atau tidak perbedaan elektabilitas paslon 02 bagi yang terima bansos atau yang tidak terima bansos. Nah, secara sederhana tidak signifikan bedanya, tetapi saya tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru. Apakah betul bansos efeknya kecil ataukah ada fungsi intermediasi? Nah, ini agak istilah teknis sedikit ya. Jadi jangan-jangan bukan soal bansosnya per se. Jadi bansos punya efek positif meningkatkan kepuasan terhadap Presiden Jokowi, dan kepuasan terhadap Presiden Jokowi tadi punya korelasi positif dan signifikan terhadap pilihan responden kepada paslon 02. Nah, mungkin itu yang lebih meyakinkan secara statistik. Sebab kalau misalnya kita langsung cross tabulasi terima bansos atau tidak dengan pilihan 02, itu efeknya kecil 3%. Jadi menurut saya bansos menjadi intermediasi yang menjelaskan mengapa kepuasan terhadap Presiden Jokowi tinggi, dan itu memberi semacam karpet merah bagi elektabilitas paslon 02. Tetapi lagi-lagi memang ini persoalan yang sangat pelik ya, Caca, karena ya pemerintah punya argumen teknokratik sebenarnya. Karena kan ada El Nino, ada keterlambatan panen, dan kemudian menyebabkan produksi beras merosot drastis. Dan kalau misalnya masyarakat tidak dibantu, maka masyarakat akan kesulitan untuk membeli beras, terutama kelas menengah bawah. Jadi ada argumen teknokratik yang kemudian bercampur baur dengan argumen politis. Nah, ini yang menurut saya menjadi isu ya, berkaitan dengan apa yang diklaim sebagai kecurangan sistematik itu. Meskipun lagi-lagi seperti Mas Umam bilang, tidak mudah menjelaskan argumen TSM tadi di saat kemenangan paslon 02 itu terlalu jauh ya. Jadi bayangkan suara paslon 01 dan 03 digabung ya, suara Ganjar dan Anies digabung itu selisihnya masih 16%. Jadi jauh sekali. Jadi kalau misalnya mau dibuktikan, taruhlah misalnya sekian persen, itu belum tentu bisa mengubah hasil secara signifikan. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya melihat dari masyarakat melihat ini, Mas Umam, kalaulah kemungkinan kita, kalau hitung-hitungan aja udah nggak mungkin lah, digabung pun juga nggak akan mungkin kemudian bisa memenangkan paslon lain selain 02 unggul secara suara, baik survei bahkan juga quick count. Tapi kalau misalnya kita mengatakan ya sudahlah nggak usah hak angket, ada tidak sih opini dari masyarakat?
apakah tidak melihat bahwa satu pelanggaran juga sebenarnya harus diperhatikan? Ini termasuk hak masyarakat yang kemudian dianulir ketika pemilu yang harusnya jurdil, bagaimana? Tentu kalau misal konteks aspirasi publik harus kita uji, tentu lewat survei. Kalau misal kemudian kita cermati, meskipun di saat yang sama, tentu dari kalangan masyarakat sipil, gerakan civil society yang memiliki concern, terutama kalau misal kemudian ditarik tadi Mas Burhan menjelaskan dalam konteks kebijakan bansos, meskipun juga di saat yang sama, kebijakan itu sebenarnya juga atas persetujuan hampir semua fraksi yang ada di DPR. Sehingga kalau misal kemudian mempertanyakan itu, sebenarnya juga tudingan balik. Kemarin ngapain saja terkait dengan perumusan kebijakan bansos itu. Betul. Nah, kemudian adapun yang kemudian barangkali perlu dijelaskan dan juga barangkali perlu diinvestigasi oleh teman-teman di 01, 02, tampaknya mereka, 03, tampaknya mereka akan jauh melampau di dalam konteks skema penyiapan infrastruktur pemenangan yang seolah kemudian menggunakan otoritas kekuasaan di Kemendagri, terutama ketika kemudian bagaimana pilkada digeser, ada delay atau disbursement misalnya, kemudian di situ ada penjabat kepala daerah dan jumlahnya cukup signifikan. Bahkan di gubernur itu ada 20 atau 21, kemudian ada sekitar 170-an bupati dan wali kota dalam konteks pejabat. Kalau misal itu dianggap sebagai sebuah bagian dari infrastruktur pemenangan yang sistematis, barangkali itu yang kemudian akan ditarget. Sehingga kemudian rasa-rasanya angket ini bukan ditujukan untuk mengaudit hasil kinerja pemilu, bukan kemudian diarahkan untuk bagaimana proses perhitungan, rekapitulasi, karena itu sebenarnya tidak mungkin. Susah ya, karena gapnya terlalu jauh. Maka rasa-rasanya kalau misal ini terus dibergulir, maka targetnya tampaknya adalah mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Baik, pemirsa harus tahu bahwa politik itu serba kalkulasi. Sesuai dengan judul saya, dua pakar saya nanti akan saya todong pertanyaan, kira-kira kalau lewat proses politik, lewat hak angket, mereka bisa solid atau tidak? Atau jangan-jangan ada iman yang tidak kuat ini ketika ditawarin, ketika diajak berkonsolidasi. Ketika mereka maju lewat hukum, bisa dibuktikan tidak dugaan pelanggaran pemilunya? Sesaat lagi. Ya, sekarang saya minta analisisnya dong Mas Burhan. Sebenarnya kalaulah maju lewat hak angket, mereka solid tidak menggulirkannya. Kalau maju lewat proses hukum, bisa dibuktikan semua tidak dugaan pelanggaran pemilunya? Ya, kalau secara hukum memang berat ya peluangnya. Karena kita tahu tidak mudah untuk membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif. Apalagi MK kan kita tahu makin strict ya dalam memutuskan persengketaan hasil pemilu. Pernah MK mengabulkan gugatan, tetapi selisihnya tipis. Saat itu ketika Hovifah Indar Parawangsa menggugat hasil pilkada beberapa waktu sebelumnya di Jawa Timur terkait dengan keputusan KPU untuk memenangkan Soekarwo. Ya. Tetapi saat itu selisihnya sangat tipis. Quick count sendiri pada saat itu termasuk lembaga saya itu memutuskan hasil pilkada Jatim tidak konklusif karena statistically dead heat ya, selisih antara kedua paslon. Nah, untuk sekarang secara hukum tidak mudah karena selisihnya terlalu jauh. Bahkan kalau misalnya ditarik ke angka 50% sebagai batas apakah pemilu kemarin satu putaran atau tidak, itu per hari ini real count KPU sudah menemukan kisaran 58,9% buat kemenangan paslon 02, meskipun belum final ya, tetapi sesuai dengan hukum angka banyak, the law of large numbers, sepertinya susah untuk terjadi pergerakan secara ketat. Ya, jadi satu-satunya peluang kalau ingin menggugat masalah kecurangan, apa yang disebut sebagai kecurangan tadi ya secara politik. Dan memang secara politik ini ada peluang, Caca. Karena kita tahu seperti yang tadi saya sampaikan, kekuatan partai pemerintah per hari ini itu terpecah belah, terutama pasca
tanda kutip ya, koalisi Pilpres, di mana PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar, dan PKB bersama Nasdem itu mengusung Anies. Jadi di atas kertas memang ada potensi buat hak angket bisa gol di parlemen. Cuma secara praktek tidak mudah, karena ada persoalan personal maupun persoalan kekuasaan. Secara personal, hubungan Bang Surya dengan Ibu Mega belum membaik. Jadi ini penting nih, karena bagaimanapun keduanya adalah kingmaker, keduanya adalah veto player yang menentukan apakah hak angket ini jadi atau tidak. Dan tadi Mas Umam merefleksikan perbedaan antara PLT Sekjen Nasdem dengan Waketum Nasdem, yaitu Ahmad Ali, yang sepertinya berbeda arah terkait dengan hak angket. Jadi kesimpulan saya belum berubah nih, Caca. Ya, oke. Yaitu hak angket ini bisa jadi senjata yang mematikan, yang membuat Presiden Jokowi gagal soft landing, menutup masa jabatannya di Oktober 2024 nanti, tetapi bisa juga jadi alat bargaining position untuk meningkatkan daya tawar kekuasaan. Terutama ya, masa pemerintahan Jokowi yang menjelang berakhir bersamaan dengan masa transisi Prabowo Gibran yang sepenuhnya menang berkat restu Presiden Jokowi. Jadi apakah menjadi senjata mematikan ataukah jadi alat tawar-menawar, waktu yang nanti akan menentukan. Mas Umam seperti apa? Ya, di atas kertas memang tidak mudah, baik secara hukum dalam konteks gugatan hasil sengketa pemilu ya, maupun kalau misalnya kemudian dianggap ada pelanggaran-pelanggaran perdata yang kemudian harus diselesaikan di Bawaslu juga tidak mudah. Maka kemudian upaya untuk melakukan ini satu-satunya adalah di aspek politik. Meskipun targetnya rasa-rasanya tidak akan mengubah hasil dari pemilu, hanya kemudian menciptakan political instability yang tentu sangat baik ya dalam konteks bagaimana kemudian aspek transparansi, akuntabilitas dalam konteks fair election itu kemudian bisa digarap dengan baik, dioptimalkan. Tetapi di saat yang sama kalau misal kemudian angket itu dibuka, ini berpotensi menjadi bola liar. Dan bola liar itu kemudian kalau misalnya kemudian tadi bahasa Mas Burhan bisa diarahkan ke arah crash landing dari Presiden Jokowi, itu bisa terjadi. Maka kalau misal kemudian kita cermati rasa-rasanya sih beberapa partai, dan kita tahu partai kelas menengah itu relatif tidak kuat berhadapan dengan kekuasaan, maka ini hanya menjadi sebuah media untuk melakukan bargaining position, untuk mendapatkan kue kekuasaan, terutama bagi mereka yang kalah di momentum kemarin. Ya, Mas Umam terima kasih, Mas Burhan terima kasih. Mohon maaf pemirsa, saya tidak bisa menghadirkan komisioner KPU bahkan juga Bawaslu yang sebenarnya kami berusaha untuk mengundang mereka untuk memberikan konfirmasi mengenai tema saya pada malam hari ini. Tapi kita tunggu saja, politik itu dinamis, kita tunggu manuver-manuver yang akan dilakukan oleh partai politik, hukumkah, politikkah? Nanti kita tunggu saja pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, usai jeda berikut. Terima kasih. Pemirsa, kalah telak dalam perhitungan suara sementara di KPU, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka wacana dilakukannya hak angket di DPR untuk menyelidiki permasalahan dalam pemilu. Lantas, bagaimana peluang dan upaya paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk menarik pertarungan Pilpres ke parlemen? Kalah dalam perhitungan quick count dan perhitungan sementara di KPU, paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terus melakukan perlawanan. Dari arena pemilihan presiden, pertarungan akan digeser ke parlemen atau DPR RI. Bahkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah membuka wacana hak angket di DPR RI untuk menyelidiki sejumlah persoalan yang terjadi di pemilu lalu. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Merespons isu hak angket, Presiden Joko Widodo angkat suara dan menyatakan sebagai hak demokrasi.
pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai persoalan di pemilu seharusnya tidak dibawa ke Senayan. Sudah kita singkatkan begini, kekeliruan prosedur, kesalahan prosedur dan macam-macam administrasi macam-macam disediakan oleh undang-undang. Sistem ini menyediakan untuk mengkoreksi melalui Bawaslu. Kalau hasil dikoreksi melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sekarang pergi ke DPR dengan angket itu, maka menurut saya ada problem konstitusi di situ. Mengapa? Karena sekali lagi sistem menyediakan bahwa untuk pemilu lalu ada soal dalam pemilu, maka cara mengoreksinya begini. Ya itu tadi, pergi ke Bawaslu dan atau pergi ke MK. Tetapi kalau mau pergi ke, faktanya sekarang adalah kalau angket itu mau dikaitkan dengan pemilu ini, nah menurut saya ada problem konstitusi, problem ketepatan konstitusi. Apakah ini mau dijustifikasi dan doktrin apa? Dari segi konstitusi ya, apakah constitutional necessity yang mau dipakai sebagai justifikasi untuk tindakan ini? Saya rasa tidak juga. Mengapa? Karena sudah tersedia prosedur atau cara untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan penyelenggaraan pemilu itu. Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu. Sementara dari sisi kalkulasi politik, pengamat politik Hanta Yuda menilai hak angket sulit untuk berhasil mendapat dukungan mayoritas di DPR. Ini betul, sangat mudah untuk diajukan, hanya 25 orang, lebih dari satu fraksi. Tapi kemudian apakah itu diterima untuk menjadi usulan, lalu harus dibawa ke paripurna? Dan itu baru diproses dan seterusnya. Nah, proses untuk dibawa ke paripurna ini yang menurut saya potensi angket ini akan layu sebelum berkembang itu besar sekali. Kenapa? Angkanya begini. Per hari ini betul Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat itu hanya 45%, 261 dari 575. Sementara kalau kita gabung yang mendukung 01 dan 03 itu total 55%. Tapi ini kan dinamikanya ada dua dinamika yang sama-sama kencang. Satu hak angket, yang satu kursi kabinet. Jadi kedua-duanya ini daya tariknya sama-sama kita lihat seperti apa pergerakannya. Karena itu tendensi mobilitas pergerakan partai ini harus dipantau pergerakannya. Satu, yang dipantau itu pergerakan para veto player partai dan terutama kingmaker yang berpengaruh di masing-masing poros. Ada Pak Jokowi di 02, ada Ibu Mega di 03, dan ada Pak Surya 01. Nah kemarin meskipun kita belum bisa menyimpulkan, sudah ada tendensi awal Pak Surya sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Baru menjadi wacana, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga sejak awal tegas mengaku akan melawan. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Dengan komposisi partai-partai pendukung 3 pasangan calon presiden yang masih cukup kuat, apakah hak angket akan bisa berjalan? Atau justru layu sebelum berkembang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan jeda sejenak dan kembali dengan rekan saya Ken Ane sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, viral kalah dan tidak mendapatkan suara pada pemilu 2024 lalu. Seorang caleg asal Malingping, Lebak, Banten bongkar pos ronda di tanah miliknya. Seperti inilah video viral yang beredar di masyarakat. Dan informasi tadi pemirsa tentu akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda, tapi sebelumnya kami ajak Anda dulu untuk bisa melihat sebuah peristiwa yang memprihatinkan di Tulung Agung, Jawa Timur, di mana Anda saksikan saat ini di layar kaca. Ini merupakan kasus dugaan adanya seorang ibu yang meracuni anaknya dengan menggunakan racun tikus, yang kemudian mengakibatkan sang anak yang berusia 5 tahun ini meninggal dunia. Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk mencari tahu peristiwa yang terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur bersama dengan Kasat Reskrim Tulung Agung. Sudah bergabung bersama kita Bapak Muhammad Nur. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak. Ya Mbak. Pak, bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini dan kemudian polisi juga bisa mengungkap kasus ini? Benarkah kemudian dugaan bahwa sang ibu yang meracun anaknya sendiri? Pada awal mulanya seperti ini Mbak kronologisnya. Pada tanggal 1 Februari itu unit Reskrim ada mendapat informasi bahwasannya ada anak kecil yang meninggal dunia. Tetapi pada saat waktu yang bersamaan seorang ibunya juga ada muntah-muntah, makanya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Satreskrim Tulung Agung melakukan proses penyelidikan bahwasannya ada kematian janggal di anak ibunya itu sebagai korban, yaitu korban berumur 5 tahun. Lalu kita melaksanakan otopsi dan penyelidikan kita lakukan di lapor Polda Jatim bahwasannya di lambung si anak itu memang ada kandungan racun dan di muntahan ibunya juga ada kandungan racun. Oke, artinya kemudian temuan ini yang membuat pihak kepolisian ini sudah sampai pada kesimpulan bahwa betul sang ibu yang melakukan tindakan tersebut, Pak? Betul, Mbak. Karena seorang ibu tersebut, tersangka tersebut, itu meracik ramuan obat 2 gelas. Satu yang diminumkan oleh ibunya, satu lagi diminumkan ke anaknya, Mbak. Secara bersama-sama, Mbak. Apa yang melatar belakangi atau menjadi alasan sang ibu melakukan tindakan tersebut? Motif ibu tersebut yaitu sakit hati dengan suaminya, Mbak, karena ibu tersebut sering cekcok dengan suaminya, Mbak, selama 6 tahun ini. Oke. Lalu Pak, bagaimana kemudian saat ini polisi menangani kasus ini? Apakah nanti juga akan ada saksi-saksi lain yang masih akan diperiksa untuk melengkapi keterangan yang ada? Sementara ini kita juga melakukan tambahan saksi, beberapa saksi untuk melengkapi proses penyidikan kita, Mbak. Oke, Pak, pada saat kemudian sang bocah ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sudah berapa lama dari peristiwa itu terjadi? Di saat kejadian itu yang mengetahui pertama yaitu neneknya, Mbak, karena ibunya dibawa ke rumah sakit oleh suami tersangka, dibawa ke rumah sakit kurang lebih pukul 3:30-4 dini hari, anak itu sudah dingin badannya. Oke. Artinya sebelumnya adalah sang ibu ini memiliki niat untuk melakukan aksi bunuh diri, seperti itu Pak, bersama dengan sang anak? Betul, Mbak. Niatnya seorang ibu itu bunuh diri dan bersama anak-anaknya diajak untuk bersama-sama minum racun tersebut, Mbak. Ada berapa anak dari ibu tersebut, Pak? Anak
tunggal, Mbak. Ini anak tunggal. Oke, baik. Lalu untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak, kepada pelaku? Ancaman hukuman itu kurang lebih 15 tahun penjara, Mbak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur, Kasat Reskrim Tulungagung sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Mbak. Selamat malam, Mbak. Ya, pemirsa, kasus kematian seorang pria yang ditemukan tewas di kamar hotel dengan tangan terikat dan dimasukkan ke plastik akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Cianjur berhasil menangkap pelaku yang merupakan penyuka sesama jenis. Pelaku tega membunuh korban secara sadis lantaran tidak bisa memuaskan pelaku. Tim Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat menangkap YD, pelaku yang membunuh secara sadis korban AR yang jasadnya diikat dan dimasukkan ke dalam plastik di sebuah hotel di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, keduanya merupakan penyuka sejenis. Awalnya pelaku mencari korban yang mau melakukan hubungan badan melalui media sosial dengan menggunakan foto palsu. Korban apa? Di mana? Di Jakarta. Udah Pak, mohon maaf Pak. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pasca temuan pria tewas di dalam kamar rumahnya di Karawang, Jawa Barat, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan. Usut punya usut, pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih sesama jenis yang sudah menjalin asmara sejak tahun 2019. Pelaku diringkus Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat lantaran membunuh pasangan sejenisnya yang jasadnya ditemukan di rumahnya di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat pada 15 Februari 2024 lalu. Awalnya korban tewas diduga menjadi korban perampokan. Karena saat ditemukan barang korban berupa motor dan handphone pun raib. Namun polisi yang melakukan otopsi serta memeriksa saksi-saksi menemukan titik terang yang mengarah kepada pelaku. Pelaku yang berhasil ditangkap akhirnya mengakui perbuatannya. Kenapa sih? Sakit hatinya kenapa? Punya pacar lagi? Petugas keamanan LRT Jabodebek terlibat baku hantam dengan pengemudi ojek online di ruas Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Gas bang, security nih, nampolin ojol. Diduga keributan terjadi karena pengemudi ojek online ini ditegur oleh petugas masuk ke dalam area yang tidak diperbolehkan. Dan inilah rekaman video amatir pemirsa pada saat pengemudi ojek online terlibat baku hantam dengan petugas keamanan di LRT Jabodebek di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Dalam rekaman terlihat tadi pengemudi ojek online mengalami luka pada bagian kepala. Pengemudi ojol lainnya dan warga sekitar yang berada di lokasi langsung melerai kedua belah pihak agar baku hantam ini kemudian bisa dipisahkan ataupun dihentikan. Gas bang, security nih, nampolin ojol.
Ya, usai jeda pemirsa, kami akan menghadirkan untuk Anda sebuah informasi dari Makassar yang memperlihatkan video seorang mantan suami pelaku penyiraman air keras terhadap mantan istrinya babak belur dihakimi oleh warga. Selengkapnya usai jeda. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pernikahan mewah di Sukabumi, Jawa Barat menjadi perbincangan netizen lantaran memberikan mahar yang fantastis untuk mempelai wanita. Selain mahar fantastis, karangan bunga ucapan selamat dari petinggi negeri juga menjadi viral di media sosial. Inilah video viral sejumlah mahar mewah yang diberikan sang mempelai pria kepada mempelai wanita yang digelar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat pemirsa, susunan kotak mahar lengkap dengan isinya tersusun rapi. Seperti miniatur rumah seharga 1,5 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah. Tak hanya itu, mempelai pria juga memberikan seserahan lainnya dengan total mahar senilai 5,5 miliar rupiah. Menurut mempelai pria, mahar fantastis untuk sang istri itu sengaja diberikan sebagai bentuk kasih sayang kepada istri tercinta. Video seorang mantan suami pelaku penyiraman air keras terhadap mantan istrinya babak belur dihakimi warga di Makassar, Sulawesi Selatan dan viral di media sosial. Pria pelaku penyiraman air keras terhadap mantan istrinya ini babak belur dihakimi warga saat mencoba kabur usai menyiram korban di Jalan Sinasara, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku membujuk korban, mantan istrinya, untuk rujuk kembali. Namun korban menolak ajakan rujuk tersebut. Pelaku kesal lalu menyiramkan air keras ke seluruh tubuh korban. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polsek Talo dan masih terus mendalami motif dari penyiraman air keras pelaku tersebut. Ya, kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kompol Ismail untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini. Pak Ismail, sebenarnya bagaimana temuan di lapangan dari pihak kepolisian? Apa yang terjadi antara pasangan suami istri ini? Baik, selamat malam. Jadi berawal dari sang pelapor ini kembali bekerja untuk melaksanakan ojek online. Begitu tiba di rumahnya, ini mantan suami sudah menunggu di kediaman korban, di mana mantan suaminya ini intinya mau mengajak rujuk kembali, sudah yang kedua kalinya, namun korban tidak mau rujuk dan kembali kepada suaminya, sehingga pada saat korban tiba di kediaman, langsung tiba-tiba mantan suaminya ini langsung mendatangi korban dan menyiramkan air keras ke bagian muka, leher, dan pipi. Pada saat itu pelaku sempat mau melarikan diri, namun dihalau oleh keluarga daripada si korban, sehingga kami mendapat laporan bahwa ada pelaku yang dianiaya. Maka kami dengan gegas dari Polsek Talo mendatangi TKP dan mengamankan pelaku, dan saat ini pelaku sudah kami amankan di Polsek Talo. Ya, Pak Ismail, pelaku ini artinya sudah merencanakan terlebih dahulu bahwa ia akan melakukan tindakannya menggunakan air keras, akan menyiram mantan istrinya tersebut? Saat ini kami sedang mendalami apakah ini direncanakan atau bagaimana.
Namun faktanya bahwa si pelaku ini berupaya untuk membujuk kembali mantan istrinya untuk bisa rujuk kembali. Namun korban sama sekali tidak mau kembali lagi, sehingga pelaku ini langsung mengambil tindakan kekerasan dengan cara menyiramkan air keras ke bagian muka, kemudian mengenai telinganya, kemudian pipi dan leher. Oke. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Saat ini kondisi korban ada di Rumah Sakit Wahidin dan tinggal menunggu operasi plastik menurut dari dokter yang menangani. Baik, terima kasih Kompol Ismail, Kapolsek Talu sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, terima kasih, sama-sama. Seorang pria menjadi sasaran aksi main hakim sendiri. Para pedagang HP di Palembang Square Mall, Sumatera Selatan. Para pedagang ini melampiaskan kemarahan mereka karena pria tersebut telah berkali-kali membeli handphone tanpa membayar. Modus yang ia gunakan adalah menunjukkan kepada pedagang bukti telah melakukan transfer dana pembayaran HP yang ia beli. Namun kenyataannya sang penipu tidak pernah mentransfer dana dari rekening banknya. Modus ini berhasil ia jalankan beberapa kali sehingga ada banyak pedagang handphone yang menjadi korban penipuannya. Beruntung aksi main hakim sendiri tidak berlangsung lama karena polisi segera datang dan membawa ke Mapolsek Ilir Barat 1. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Caca. Ya benar sekali Ken, tapi tampaknya kita harus mengingatkan pemirsa untuk menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni dengan judul Caleg Artis Kesenayan, apakah jual kemampuan atau pajangan? Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Wadimor, tentu sarung kita.